waktu itu juga udah tuntas sih pengobatannya kan yang 6 bulan itu ya. Kalau TB kan harusnya kata dokternya ini harusnya kalau TB sekali udah selesai sembuh gitu. Kok ini kamu sampai 4 kali, ini aneh banget loh gitu. Kalau misalnya ini gara-gara TB-nya ya. Kalau ini berarti keempat kalinya gitu. Jadi ya kita masih nunggu nih hasilnya gitu. Iya benar, itu tiba-tiba aja entah gimana pokoknya pas ngecek hari Kamis itu memang ada cairan. Itu ada apa sih, aku tanya sama dokternya, kok bisa ada cairan itu sih dok gitu, kenapa sih? Nah itu harus dicek tuh. Apa namanya ngecek ya, maksudnya ini Dila kenapa nih sebenarnya gitu. Jadi Dila itu mengalami sesak nafas gitu, terus panas, lumayan demam lah gitu ya. Nah jadi dari 3 hari 4 hari sebelumnya itu Dila emang udah nggak enak lah, semingguan itu tuh udah mulai sesak, nggak enak terus gitu ya. Akhirnya kita coba sempat sebelum ke rumah sakit pada ini kita sempat ke klinik dulu, ke dokter keluarga kita gitu kan. Terus diobatin lah, dikasih obat, terus diinfus juga gitu. Tapi ternyata masih belum membuat Dila nyaman ya. Enakan sebentar sih, cuman kok tapi masih ya gitu, ngerasa nggak nyaman gitu, nafasnya masih sesak gitu. Akhirnya ya udah kita ke rumah sakit deh gitu. Nah kebetulan nih aku belum pernah pakai BPJS aku nih gitu. Nah akhirnya kali ini pakai nih gitu, dan dengan segala prosedurnya ya akhirnya alhamdulillah pada ini bisa diterima dengan baik. Dila memang sempat panas sampai 40 derajat gitu ya. Terus langsung diterima dengan baik dan langsung diperiksa gitu ya, dari darahnya, kemudian juga di ronsen juga gitu kan. Dan ternyata pada saat di ronsen itu terlihat situ Dila ada cairannya gitu di dalam bagian dadanya ini, di paru-parunya. Paru-paru itu ada cairannya, sehingga ada kemungkinan ini harus diambil atau dipungsi gitu namanya ya. Nah akhirnya hari Jumat pagi itu tanggal 21 Agustus itu dokternya yang ahli parunya ya, itu datang langsung tindakan pengambilan cairan tersebut, dan itu lumayan banyak itu sampai 600 cc gitu ya. Itu udah pakai suntikannya udah gede-gede gitu ya, di sedot gitu kan. Dan katanya dokternya kalau misalnya ini udah disedot ini biasanya agak enakan untuk ini nafasnya gitu ya. Tapi ternyata setelah diambil diobservasi dulu, Dila masih agak sesak ternyata gitu. Dan besokannya hari Sabtu tuh di ronsen kan, dan ternyata masih ada cairannya, dan memang itu harus ada pengambilan lagi gitu. Nah jadi sebenarnya Dila pada saat itu hari Kamis itu ya lumayan ada ketakutan kalau misalnya mungkin Dila COVID ya atau apa gitu, tapi alhamdulillah enggak. Jadi udah di swab juga, udah dites juga, rapid semuanya, alhamdulillah Dila negatif COVID gitu. Terus sama akhirnya Dila dari segi darah dan segala macamnya aman semuanya, nggak masalah. Jadi emang tinggal si cairannya ini yang mengganggu dia dalam hal bernafas ya. Jadi membuat itu tersengal-sengal gitu. Kalau jalan sedikit aja udah capek gitu ya, rasa capek gitu. Itu akibat kenapa tuh awalnya bisa begitu? Nah itu nggak tahu tuh itu kenapa, makanya cairan pertama kali ini dia sakit begitu? Ya baru kali ini nih. Jadi baru kali ini sekitar awal-awal bulan Agustus nih dia merasa gitu ya. Terus entah apa itu yang, makanya itu yang harus cairan itu harus dicek kasih ke lab, itu harus ngelihat itu apa sih yang membuat cairan ini ada dalam tubuh kita gitu. Kayaknya sih nggak ada ya, kalau keturunan sih nggak ada, tapi emang kalau saudaraku malah ada gitu, ibu dan anak malah gitu, dia ada cairan di dalam parunya dan dilakukan tindakan pengambilan cairan di parunya memang gitu ya. Nah kalau sebenarnya sih Dila
mungkin kemungkinan ini apa gara-gara TB-nya ya kan, waktu dulu kan seperti pernah ada TBC-nya, ditanya sih sama dokternya dan Dila cerita gitu kalau dia pernah mengalami TBC gitu. Jadi waktu kuliah, terus waktu dia kerja di Malaysia, terus waktu terakhir kemarin di ini kan di mana tahun 2017 itu yang kita kehilangan anak kita itu ternyata Dila ada TB-nya, dan waktu itu juga udah tuntas sih pengobatannya kan yang 6 bulan itu ya. Kalau TB kan harusnya kata dokternya ini harusnya kalau TB sekali udah selesai sembuh gitu, kok ini kamu sampai 4 kali, ini aneh banget loh gitu kalau misalnya ini gara-gara TB-nya ya, kalau ini berarti keempat kalinya gitu. Jadi ya kita masih nunggu nih hasilnya gitu. Iya benar, itu tiba-tiba aja entah gimana pokoknya pas ngecek hari Kamis itu memang ada cairan itu. Ada apa sih, aku tanya sama dokternya, kok bisa ada cairan itu sih dok gitu, kenapa sih? Nah itu harus dicek tuh. Itu belum ya? Itu belum, itu hasilnya gitu, kenapanya gitu. Jadi masih di tahap pengecekan di lab gitu, hasilnya belum ada nih gitu. Jadi sih kayaknya selama ini Dila normal-normal aja gitu ya, nggak yang dari mana gitu atau kecapean olahraga gitu, enggak gitu sih. Terus apa makanan apa gitu, enggak sih gitu ya. Ini kemarin baru pertama yang hari Jumat pagi itu pengambilan pertama. Nah Senin besok ini insya Allah pengambilan yang kedua gitu. Jadi hari ini ada tindakan dicek melewati USG gitu. Jadi itu yang harus lihat kan biar ditandain, oh ini ternyata di sini ya cairannya gitu, nanti akan diambil. Ternyata karena ini baru pertama kali kita mengalami hal ini gitu kan, kok ini harus ada 2 kali tindakan istilahnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekaligus dihabisin airnya gitu di dalam parunya, mungkin ada pertimbangan dokter, mungkin takutnya kenapa mungkin kan, jadi harus mungkin pelan-pelan lah ya, jadi biar nggak kaget itu mungkin ya dadanya. Tapi ya ternyata Dila masih sesek tuh. Sepertinya ini tindakan kedua, mudah-mudahan tindakan kedua ini udah selesai, udah bener-bener hilang deh tuh ya cairannya gitu. Mudah-mudahan sih itu amin ya, bisa buat Dila jadi lebih lega lagi nafasnya dan sembuh gitu. Nah ini namanya mungkin efusi pleura ya, efusi pleura tuh namanya. Ya betul, jadi efusi pleura namanya itu kalau dari kedokteran bilangnya kalau ada cairan di dalam paru itu namanya efusi pleura. Ini mohon doanya sekali lagi, semoga Dila diberikan kesembuhan, cepat bisa berkumpul lagi sama keluarga, bisa ketemu anak-anak lagi, bisa yang dia kangenin, dia pengen makan makanan Korea ya. Dia lihat kalau kita nonton TV ya, TV-nya isinya mengenai masakan Korea gitu, dia pengen makan Korea, dagingnya dibakar-bakar dikit, dikasih sayuran sama dia dimakan gitu kan. Aduh, kayaknya aku mau itu deh, nanti makanya cepat sembuh, aku bilang gitu ya. Jadi mohon doanya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mungkin kalau misalnya ada yang belum sempat kejawab dari WA atau apa, mohon maaf banget. Untuk teman-teman media juga mohon maaf kalau kami kurang melayani ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Terima kasih banyak.